Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan roman klasik Percobaan Setia bagian kedua. Selamat mendengarkan. Pada mulanya hampir aku tidak percaya akan kabar itu, tak masuk pada akalku. Akan tetapi setelah hal itu kutanyakan di rumah, maka ayah tiriku membenarkan pekabaran itu. Yang ku ketahui dewasa itu kenaikan orang, hanya perahu pemayang yang sudah kutumpangkan dahulu ketika aku hilirkan sungai Kampar dan beberapa buah pedati yang ditarik oleh kerbau. Itulah saja, lain tidak. Itu pun besarlah takjubku memikirkan bagaimana pandainya orang membuat perahu pemayang sehingga sampai 15 orang muatannya. Jadi taklah heran jika keinginan hatiku hendak tamasya melihat benda yang ganjil itu tak terhingga-hingga lagi. Sampai-sampai aku bermimpi rasa-rasa sudah menaiki raksasa yang merapung itu. Geli hatiku kini memikirkan peri dungu dan singkat pengetahuanku itu. Hari yang dinanti-nanti pun tibalah. Aku pun bersiaplah berbekalan dan pakaian yang perlu-perlu saja. Sekarang pun masih kuingat ibuku memasukkan nasi yang dibungkus dengan daun pisang serta lauk pauknya ke dalam dukunganku. Sebelum matahari menampakkan dirinya, orang yang akan kutumpang sudah menunggu di halaman rumah. Aku pun segeralah turun, yaitu sesudah memberi selamat tinggal kepada ibu dan ayah tiriku. Belum sampai 10 langkah aku meninggalkan tangga. Aku berbalik kembali karena adikku sudah keluar dari tempat tidurnya. Kedua belah pipinya kucium berganti-ganti. Ia tertawa saja, akan tetapi air mataku bergenang. Iba rasa hati meninggalkan adik kesayangan itu. Kami pun berjalanlah. Kami berjalan itu 8 orang banyaknya. Masing-masing kawanku itu menjangkih ambung. Bebannya berat. Sebentar-sebentar ia mengeluh. Apa isi ambungnya? Tiada ku periksa. Setelah kami menyeberangi beberapa anak sungai, sampailah kami ke tempat perhentian. Di sana kulihat ada 2-3 buah rumah baru siap, dan adalah sekeliling rumah itu pohon nyuri yang baru ditanam. Tak ada sebuah pun pemandangan yang menyenangkan hati pada tempat perhentian itu. Di sanalah kami mengisi perut kami yang memang sudah kosong. Sebungkus nasi dan semangkuk air sejuk yang masuk ke dalam perutku menyebabkan badanku segar kembali. Sesudah kami sembahyang lohor, kami pun berangkat pula. Sekali ini kami tak usah mengeluarkan keringat lagi. Di hadapan kami telah menanti 2 buah kereta. Jika pada zaman ini orang mengatakan 2 buah kereta, tak dapat tidak kita akan melihat bogi atau motor. Tetapi yang kukatakan 2 buah kereta itu tak lain daripada 2 buah pedati lembu yang sudah encot rodanya dan gemuruh bunyi sumbunya. Senang jugalah aku naik ke atasnya. Sungguh pun kepalaku dibuai-buaikannya, tetapi kaki dan badanku tiada penat lagi. Waktu asar barulah kami sampai ke Pekanbaru. Baru saja kami sampai, mataku sudah mencari-cari benda ganjil itu, tetapi suatu pun tak ada yang tampak. Kami menumpang di lepau nasi waktu makan malam. Kutanyakanlah kepada kawan seperjalanan tadi akan tempat benda yang ajaib itu. Malam ini kita boleh bersenangkan diri, katanya. Besok kapal itu baru tiba. Mendengar itu aku pun diam, tetapi pikiranku masih ke situ juga. Sebelum pukul 9 aku sudah mengukur tempat tidur. Tiada lama rasanya aku mendengarkan kawan-kawanku itu bercerita. Aku pun tiada sadar lagi, nyenyak benar tidurku semalam itu. Tengah kami duduk-duduk minum kahwa pagi hari, ku dengar bunyi peluit yang amat nyaring. Hatiku berkata, itulah bunyi benda yang ku nanti-nanti itu. Mangkuk kopi yang masih berisi kutinggalkan. Aku pun melompat keluar lalu menuju sungai.
Di sanalah aku akan menanti kedatangan benda yang ajaib itu. Akan masuk ke dalam pagar, tiada aku berani. Dari jauh tanpa asap mengepul ke udara, hitam rupanya, bunyi gemuruh kedengaran. Sebentar kemudian tampaklah benda ganjil itu hitam warnanya, di haluannya air membual dan berbuih-buih. Dan betullah benda yang merapung itu amat besar, jauh lebih besar dari perahu yang kutumpang dahulu. Benarlah pula, tidak didayungkan orang, takjubku bukan kepalang, berjam-jam lamanya aku melihat kapal api itu. Pikiranku penuhlah dengan benda yang belum pernah kulihat itu. 2 hari lamanya kami di Pekanbaru, kami pun baliklah pulang, sekalian penglihatan dan pendengaran. Selama aku merantau 2 hari itu, habislah kukisahkan semuanya. Lama-kelamaan benda itu pun tiada mengherankan lagi karena sudah berpuluh kali kulihat dan kumasuki. Hasrat yang lain pun timbullah pula. Tiap-tiap kali aku pergi ke Pekanbaru, kulihat beberapa orang perantauan pulang ke kampungnya sangat gayanya. Pakaiannya bagus dan bersih, barangnya pun banyak. Hatiku pun tidaklah tertahan memandang-mandang anak perantauan itu. Keinginan hendak merantau meniru-niru mereka itu mulailah nyala dalam hatiku. Kadang-kadang timbul pikiranku hendak lari menumpang barang siapa yang suka membawa aku, relalah aku bersama-sama. Tetapi sebaliknya jika kupikir keburukan angan-anganku itu, kupertimbangkan dengan petua-petua guruku. Takutlah aku berbuat demikian karena lari dengan tidak seizin orang tua. Besar celakanya, melarat tentangannya. Akan mengabarkan maksudku itu kepada kedua orang tuaku, tiada pula aku berani, semuanya kutaruhlah di dalam hati. Akhirnya taklah sanggup lagi aku menahan hatiku, keinginan hendak merantau itu tak dapat kuperangi lagi. Maka kuberanikanlah hatiku mengabarkan rahasia hatiku itu. Tatkala ibuku mendengar berita itu, ia termenung sejurus lamanya, sedang bapa tiriku berdiam diri saja. Kulihat keduanya sama-sama berpikir, pada hari itu belumlah aku dapat keputusan dari orang tuaku. Pada keesokan harinya ibuku berkata, jika hatimu keras jua untuk merantau Syam, pergilah, akan tetapi jangan jauh-jauh. Aku pun tidak hendak merantau jauh, Bu, sahutku. Itulah yang kukatakan, kata bundaku. Melihat air mukanya, tahulah aku berat hatinya melepas aku pergi merantau itu. Tetapi karena ia tahu kekerasan dan keinginan hatiku itulah, maka diluluskannya. Bahkan ia maklum, jika tidak diizinkan pun aku akan berjalan jua. Ingat-ingat engkau di negeri orang, Syam, jangan dibuat macam di kampung awak, kata bapak tiriku pula. Insya Allah, Pak, jawabku pula. Dan jangan kau lupa berkirim kabar kepada kami, kata bapakku. Itu akan kuperbuat, sahutku. 2 hari sesudah itu aku pun berkemaskan pakaianku. 2 buah peti rotan sudah kuisi dengan pakaian dan perbekalan yang berguna bagi perjalanan. Pada esok harinya bermohonlah aku kepada kedua orang tua itu. Sungguh pun aku sudah besar, dipeluk dan dicium jua oleh bundaku. Dengan air mata kupeluklah adikku yang masih kecil itu. Ketika aku mulai melangkah, aku menoleh memandang sekalian tangkai hatiku itu. Lalu kuserukan selamat tinggal. Singkat cerita, aku sudah berada di atas kapal. Ketika aku masih tegak di atas geladak kapal, masih terkenang jua aku akan bundaku dan adikku tadi. Tak sampai sejam lamanya aku menunggu di kapal, tali pun dibuka oranglah. Lalu kami berlayar meninggalkan Pekanbaru. Matahari sudah terbenam, kami terus juga mengarung sungai yang banyak likunya itu. Sebentar-sebentar aku menoleh keluar, tetapi tiada apapun yang tampak lain daripada hitam belaka, sedang yang kudengar hanyalah bunyi jentera kapal itu berdentum-dentum dan bunyi air mendesah di haluannya. Malam itu amat gelap. Dengan demikian kubentangkanlah tikar di geladak kapal itu. Aku pun berbaringlah
Kepalaku penuh dengan bermacam-macam pikiran dan angan-angan. Kadang-kadang timbul takutku pergi merantau itu, kemudian datang pula pikiran, mengapa aku takut? Aku pun laki-laki jua, apa ubahnya dengan yang lain itu? Demikianlah segala pikiran mengguncang hatiku yang sangat menyusahkan hatiku. Ialah tujuanku belum tentu, negeri yang dituju belum kupastikan. Ada ku dengar kabar di Siak banyak mata pencarian, boleh masuk ke dalam menghadap jam tuan, memohonkan kurnia barang apapun pekerjaan. Hatiku pun beratlah hendak berhenti di sana, mencari-cari pekerjaan asal boleh hidup saja. Tetapi baru aku hendak memejamkan mata, ku dengar penumpang yang duduk dekatku bercerita, katanya, "Jam tuan negeri Siak sekarang ini sedang tamasya ke Eropa." "Lamakah sudah yang mulia itu berangkat?" tanya yang seorang. "Baru sebulan," sahut orang yang bercerita itu. "Kabarnya konon 6 bulan namanya ia di sana." Mataku yang sudah pejam itu celik kembali. Aku menarik napas panjang. Wah, sia-sialah angan-anganku hendak merantau ke Siak itu. Gundah hatiku pun balik kembali pada pendapatku. Jika aku tidak bersua dengan jam tuan, tiadalah mungkin aku akan mendapat pekerjaan di sana. Alangkah ahmak dan perik dunguku. Bukankah banyak menteri-menteri dan pegawai yang mulia itu di sana? Tempat aku menyerahkan dan mengadukan untungku. Maksudku hendak singgah ke sana pun urunglah. La ilaha illallah. Kemanakah tujuanku ini? Karena banyak angan-anganku, aku jadi lupa dan sekarang baru kuingat. Dahulu orang yang berhampiran rumah dengan aku ada menceritakan di Bengkalis banyak anak dagang orang perantauan. Mencari banyak tak ada di darat, boleh ke laut. Kabar itu masuk ke hati kecilku dan aku pun percayalah akan berita itu. Dari dahulu semenjak aku telah merasa ikan terubuk yang datang dari situ, hatiku sudah tertarik ke negeri itu. Maka aku putuskanlah dalam hati tidak akan beranjak lagi dari sana. Biar tinggal sehelai sepinggang, susah hatiku itu pun hilanglah pula ditiup angin angan-angan. Apalagi dalam ikat pinggangku masih ada uang 30 ringgit. Hadiah bapak tiriku dahulu sementara belum mendapat mata pencaharian. Boleh duit itu dipadak-padakan. 2 kali ku ingat kapalku itu berhenti pada malam itu, maka pada esoknya benda yang kutumpang itu sudah mengarung lautan. Alangkah takjubnya memandang air yang sebanyak itu. Kapal kami terus juga membelah air di hadapan tanpa benda sayup-sayup putih. Makin lama makin dekat. "Apa itu, Bang?" tanyaku kepada seorang awak kapal. "Itulah Bengkalis. Tidakkah pernah engkau ke sana?" jawabnya. "Belum pernah. Kalau disampaikan Allah, inilah baru," jawabku kepada dia. Lebih dari 2 jam lamanya kapal itu menempuh air asin, barulah sampai ke pelabuhan. Kapal membuang sawuh dan beberapa buah sampan kotak telah rapat ke sisi kapal itu. Anak perahunya melompat ke dalam kapal dengan tangkasnya. Cemas-cemas hatiku kalau ia tercampak ke dalam lautan yang maha luas itu. Bapak tiriku berpesan jika sampai ke negeri yang agak ramai, jangan membodohkan diri, hendaklah melagat seperti orang yang sudah biasa merantau, supaya awak jangan diperdayakan orang. Petua itu masih kuingat. Aku pun mengeluarkan sebatang serutu dari dalam sakuku. Dengan suara yang nyaring kusuruh angkat sekalian barangku turun ke sampan. Belum aku lupa sampai sekarang. Waktu aku mengeluarkan perintah itu, suaraku menggeletar. Maklumlah selama hidupku baru sekali itulah berbuat yang demikian. Terlalu. Suara itu pun cukuplah agaknya bagi anak perahu itu menandakan aku orang baru. Hal itu kemudian ku ketahui karena tambang yang kubayar 2 kali sebanyak tambang yang lazim. Sudah takdir.
Pada malamnya menumpanglah aku di kedai nasi. Tak dapat tidak orang alim jua yang empunya lepau itu. Karena di sana banyak anak-anak mengaji. Sesudah sembahyang isya kutanyakan kepada orang kedai itu. Kalau ada orang suka memakai aku, kukatakan pula kepadanya, aku tiada memilih kerja apapun jadi asal dapat ku selenggarakan. Pada mulanya orang lepau itu heran mendengar perkataanku itu. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya lalu katanya, pekerjaan kuli tiada patut bagimu. Saya tiada memilih pekerjaan, kataku sekali lagi. Aku tak mengatakan engkau memilih pekerjaan, ujar orang tua itu. Hanya aku katakan pekerjaan kuli tiada patut bagimu. Aku tak mengerti akan maksud orang tua itu berkata demikian dalam termenung. Aku ditinggalkannya, ia pergi ke dapur. Sejurus antaranya ia datang kembali bersama-sama dengan istrinya. Keduanya sama-sama tersenyum. Disinilah engkau Buyung menolong-nolong bapakmu, kata perempuan itu. Pasal makan dan minummu jangan engkau gaduhkan. Kalau kami makan, engkau pun makan. Lapang kurasa dunia ini mendengar perkataan perempuan itu. Sekali ibu suka memelihara aku, 1000 kali saya suka menumpangkan diri kepada ibu, kataku dengan lega. Sama-samalah kita berusaha, kata yang laki-laki pula. Kedua orang tua itu sama-sama tersenyum. Girang benar hatinya mendengar perkataanku itu. Tak dapat tiada agaknya, rupakulah yang menarik hati kedua orang tua itu. Aku sendiri tak dapat menentukan parasku, entah cantik, entah buruk. Tetapi ku ketahui selama aku berayah tiri, pakaianku selalu bersih, boleh jadi manis dipandang orang. Apalagi jika ku perbandingkan kulitku dengan anak perempuan orang tua itu. Tiada aku malu mengatakan kulitku lebih putih daripadanya. Apalagi orang kampungku selalu bercerita ayahku dahulu gagah rupanya. Setelah tetaplah aku di sana, kukirimlah surat kepada ayah bundaku. Dalamnya ku kabarkan peri keadaanku masa itu. Entah surat itu sampai, entah tidak, tiada aku ketahui karena aku tak menerima balasannya. Sebermula hatiku pun senanglah tinggal di sana, maka tiap-tiap bulan ku simpanlah sebagian dari uang gajiku. Demikianlah rupanya keadaan alam ini, tiada ia mau tetap bagai bermula. Senantiasa berubah-ubah menurut saatnya. Yang tiada menjadi ada, yang ada menjadi tiada. Tiada seorang pun dapat mengubah yang tersurat pada ajalnya. Allahu Akbar. Pada suatu hari datanglah sekelamin orang menumpang diam di kedai tempat aku mendagangkan tenaga itu. Apa bangsanya dua sejoli aku kurang periksa. Jika ia bersua dengan orang Jawa, jika ia bercakap-cakap dengan orang Deli pula. Sedang bagaimana laga-lagunya, bahasa nenek moyangku diketahuinya juga. Sudah panjanglah rantau yang ditempuhnya. Barang perniagaan banyak dibawanya, berjenis-jenis kain dan barang obat-obatan ada padanya. Sehari-harian yang laki-laki itu menjajakan barang perniagaannya. Aku pun terpaksalah pindah ke dapur. Di sanalah disediakan sebuah kamar kecil tempatku beristirahat. Akan kamarku yang dahulu ditempati oleh orang yang baru itu dengan disewanya dihitung bulan. Makin sehari makin bisalah aku kepada istri saudagar itu dan hatinya pun kulihat baik. Dalam 3 bulan itu sudah 4 pesalin pakaian diberikannya kepadaku. Mujur rasanya bersahabat dengan orang kaya. Akhirnya ramahnya itu kurasa sudah berlebih-lebihan, hingga berani aku mengatakan ia kasih benar akan daku. Dengan tidak setahuku kadang-kadang dikemasinya tempat tidurku, sarung bantal pun sudah baru pula. Beberapa kali kularang perbuatannya itu, tetapi makin kularang makin ada-ada saja helah dibuatnya akan menyenang-nyenangkan hatiku. Bila aku duduk seorang diri mengerjakan pekerjaanku, ia sudah ada di sisiku. Sambil tersenyum-senyum ia bercerita-cerita ini itu. Kebanyakan ceritanya itu kupandang patut keluar dari mulut
perempuan yang patut-patut. Kesudahannya ku ketahuilah rahasia hatinya. Kasih sayang selama ini sudah bertukar dengan cinta hati. Masya Allah. Kegirangan hatiku selama ini bertukar pula dengan kebimbangan yang bukan alang kepalang. Demikian rupanya takdir. Terbayang-bayang di mataku dan masih terdengar-dengar di telingaku bagaimana guruku menceritakan peri dosa dan ajab yang akan diderita kelak di yaumil mahsyar, akan balasan orang yang berjinak-jinakan dengan perempuan. Takut dan bimbang hatiku itu masih bertambah jika ku ingat pula akan suaminya. Boleh jadi diketahuinya kelak akan tingkah laku istrinya itu. Tak dapat tiada timbul cemburu hatinya dan aku dipersalahkannya, dikatakannya mata keranjang, tiada sopan santun. Akhirnya celaka aku. Rupakulah yang memperbaiki untungku dan dialah pula yang mencelakakan nasibku. Maka aku putuskan dalam hati hendak menjauhkan diri daripadanya. Ingat sebelum kena, sedia payung sebelum hujan. Jika tiada diperintahkan oleh induk semangku, tiada mau aku melintasi muka kamar tamu yang kupandang bagai musuhku itu. Kamarku yang biasanya terbuka saja sekarang ku kunci erat. Perubahan tingkah laku yang tak hendak menurut kata hatinya rupanya mengecilkan hati si berdebah itu. Parasnya yang selalu manis dahulu kini telah muram saja. Sakit benar hatinya akan daku. Sedikit salahku sudah banyak pengaduannya kepada induk semangku, dan waktu itulah kulihat ia mencari-cari kesalahanku saja. Ia benci benar karena aku tak mau menurutkan hawa nafsunya. Pada suatu hari waktu subuh, sebagai lazimnya aku pun bangun dari tidur lalu mengambil handuk dan timba untuk mandi. Baru selangkah aku melangkahkan kaki ke pintu perigi itu, tangan kiriku ditangkap orang. Aku ditolaknya dengan kuat, lalu aku jatuh terjerembab. Perempuan durjana itu memekik dan bercarut-carut. Anak jahanam, anak berdebah, aku dibuatnya macam jalang, katanya memekik. Aku belum berdiri betul, orang datang berkerumun. Ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Ada apa? Tanya ayah angkatku. Anak jahanam ini hendak berbuat onar, seru perempuan itu. Awak tengah mandi ditangkapnya. Sabarlah dahulu, seru emak angkatku. Lalu perempuan itu disuruhnya masuk ke dalam rumah. Nanti diperiksa dan kita siasat, katanya pula. Dalam aku termangu-mangu itu, maka pukulan yang keras tiba di tengkuku hingga aku terdorong. Segera aku berpaling ke belakang, tampak suaminya sedang dipegang orang. Aku hendak diazabnya, saat itu juga timbul geram hatiku. Laki-laki itu kuterkam kedua belah tanganku mencengkam lehernya, jika tidak karena dilelai orang. Agaknya aku jadi orang buangan karena tangkap pengguruan itu biasanya membunuh. Dalam kedai itu hiruk pikuk maki dan nistia perempuan itu belum berhenti. Kulihat muka ayah angkatku itu merah padam karena marah dan geram hatinya. Makin kuterangkan kebenaran dan kebersihan diriku, makin marah ia kepadaku. Suatu pun keteranganku tiada didengarnya. Akhirnya aku diusirnya dari kedai itu. Besar benar hati perempuan itu melihat aku mengemasi barang-barangku. Aku dicemoohkannya karena tak hendak memuaskan nafsu iblis yang berkobar di hatinya itu. Waktu aku meninggalkan rumah itu, kulihat ibu angkatku tiada bersenang hati, mukanya muram, air matanya tergenang. Kesal hatinya melihat aku meninggalkan rumah itu. Waktu itu hanya dialah yang masih sayang kepadaku. Aku kena fitnah. Dengan menumpang sebuah sampan balang yang membawa ikan terubuk, berangkatlah aku meninggalkan negeri tempat aku difitnahkan oleh perempuan itu. Sampai mati pun niscaya akan kuingat akan budi si celaka itu. Ada juga aku ditahan orang tinggal di sana, akan tetapi tiada lantas anganku diam di sana lagi. Rupanya aku tiada akan selamat tinggal di negeri itu. Negeri Allah, angin pun turutan, maka melancarlah perahu balang itu dengan amat lajunya.
Tiada berapa bedanya dengan kapal yang memakai jentera. Makin sesaat makin jauhlah aku daripada perempuan yang mencelakakan nasibku itu. Setelah seluruh dunia menyembunyikan dirinya, maka sampan yang kutumpang itu pun masuklah ke Kuala Malaka. Esok harinya aku pun naik ke darat bersama-sama dengan anak perahu. Ialah yang mencarikan aku sebuah kedai tempat aku menumpang untuk sementara. Baik benar budi anak perahu itu, entah karena ikhlasnya, entah karena uang kertasku dolar yang kuberikan kepadanya, wallahu alam. 2 hari lamanya aku terkatung-katung dalam negeri baru itu, kemudian dapatlah aku menumpangkan diri kepada seorang haji yang rupanya sudah lama benar diam di sana. Adapun haji itu asal orang kampungku juga, akan tetapi karena ia besar di rantau, tiada ia kenal akan orang tuaku lagi. Sedang ingatannya hendak pulang ke kampung pun tak ada lagi, ia sudah menjadi orang Melaka. Mulai dari kampungku sampai ke negeri tempat aku difitnahkan oleh perempuan yang tiada bermalu itu. Bahkan di Melaka ini pun pekerjaanku menunggu kedai jua. Karena sudah biasa aku mengerjakan pekerjaan yang demikian itu, tiada pernah induk semangku yang baru ini bermasam muka kepadaku. Syukurlah aku kepada Tuhan yang sudah menurunkan rahmat-Nya kepadaku. Pada mulanya induk semangku itu kusangka beranak 2 orang saja, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang umurnya masih 5 tahun. Kemudian kuketahui pula lain daripada yang selalu kubawa berjalan-jalan itu, ada lagi seorang anaknya sudah remaja. Sekali pada suatu malam, yaitu malam Jumat, kudengar suara orang mengaji, sangat merdu bunyinya. Suara itu keluar dari loteng, ialah suara seorang perempuan mengaji Quran. Suara mengenyangkan itu sampai masuk ke dalam hati, ingin ku hendak mengetahui rupa yang empunya buluh perindu itu. Timbullah. Keesokan harinya petang hari ketika aku membawa kedua adikku itu berjalan-jalan, maka kataku, "Siapakah yang diam di loteng rumah kita itu, Di?" "Tak ada orang lain," sahut yang sulung. "Malam tadi ku dengar orang mengaji," kataku. "Oh, itu Haji Salwiah, kakakku," sahutnya. "Besarkah sudah kakakmu itu?" tanyaku pula. "Sebesar emak," sahut yang bungsu dengan tidak malu-malu. "Astagfirullah, aku sudah tersesat. Mengapa aku bertanyakan perkara itu? Aku di sana menumpangkan diri. Astagfirullah, aku sudah tersesat. Mengapa aku bertanyakan perkara itu? Aku di sana menumpangkan diri. Jika sekalian percakapan itu sampai kepada ibu bapaknya, niscaya buruk pandangnya akan aku dan boleh jadi aku tak dapat mengatakannya. Menyesal rasanya, tetapi suaranya sangat merdu, lagi pasih pula. Siapa pula orangnya yang takkan ingin melihat yang empunya suara itu? Iman di dada terkocak. Dalam berpikir-pikir demikian, singgahlah aku ke kedai barang-barang permainan. Di sanalah ku beli 2 buah kereta anak-anak untuk kedua adikku itu. Banyak juga uangku kekeluarkan pembelian permainan yang tiada berguna itu, tetapi apa salahnya? Mudah-mudahan kedua jenis benda itu dapat menyumbat mulut keduanya. Ketika mereka itu bersorak-sorak memperagakan harta pembelianku itu kepada bundanya, tanpa seorang perempuan meninjau dari tangga loteng. Aku menarik napas panjang, dadaku lega sedikit. Tadi baru kutanyakan, kini sudah kupandang. Aku mengucap alhamdulillah meskipun tidak pada tempatnya. Dahulu perempuan kupandang sebagai manusia biasa saja, ya macam sahabat. Tetapi kini sudah lain. Mulai dari waktu aku difitnahkan oleh perempuan dukana itu, sampai sekarang ini perasaan hatiku sudah berubah benar. Agaknya pemandangan yang bermacam-macam dan pendengaran yang berbagai-bagai
Di negeri besar itulah yang menyebabkan hal itu. Apalagi darah muda yang mengalir di segenap tubuh pun besar juga pengaruhnya. Saatnya sudah tiba, waktunya sudah sampai. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.